Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, mulai dari nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat longgar, dan utamanya Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada sembarangan orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Inilah yang harus melekat betul di dalam hati kita bahwa kita ini adalah pilihannya Allah. Orang yang diberi nikmat yang spesial, yaitu nikmat hidayah. Allah memberikan nikmat hidayah ini hanya kepada orang-orang yang Allah pilih, hanya kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Maka atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan utamanya Allah berikan nikmat hidayah kepada kita, kita sebagai hambanya wajib menyukurinya dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para perantara agama yang telah gigih memperjuangkan agama yang hak ini sehingga bisa sampai kepada kita dan kita bisa ikut serta memperjuangkannya. Atas jasa-jasa para perantara agama kita bersyukur dan kita doakan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Tak lupa kepada seluruh siswa-siswi kelas saringan manajemen online yang telah tertib di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang siswa dan siswi, sebagai seorang peserta didik di kelas manajemen online ini. Atas ketaatannya, atas kesakdermoannya disaksikan, disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah, tetap niatnya selalu ditata dengan niat mukhlis lillah karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Semata-mata mengharapkan rahmat Allah, takut khawatir akan siksa Allah. Pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang sudah kita lalui, kemarin sudah kita kerjakan laporan rugi laba, neraca, laporan perubahan modal, rencana pembagian laba. Sudah dikerjakan semua dan harapannya sudah selesai mengerjakannya. Jangan sampai kurang teliti sehingga masih ada yang belum dikerjakan. Atau bahkan sengaja menunda, tidak dikerjakan sekarang. Mengerjakannya nanti-nanti. Nah ini ya masuli supaya jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Silakan dikerjakan dengan baik, dengan benar, dengan teliti, pelan-pelan dan hati-hati. Karena mengerjakan laporan atau proposal usaha ini, rancangan proposal usaha ini sebenarnya mudah kalau kita betul-betul bisa teliti. Akan menjadi benar kalau kita bisa teliti. Tapi kalau kita nggak teliti, nah, neracanya nanti akan tidak seimbang, akan ada nilai yang di situ ya tidak seimbang neracanya. Bahkan ketika di laporan laporan rugi laba yang terjadi di mana kita tuh usaha inginnya laba, inginnya mendapatkan untung yang banyak, tapi ternyata setelah kita buat laporan rugi laba, ternyata malahan rugi, bahkan ruginya banyak. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu karena kurangnya ketelitian kita.
Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Pada pertemuan berikutnya, kita memasuki pertemuan ke-24. Adapun materi yang akan disampaikan adalah yang pertama, pengertian manajemen. Kemarin sudah membuat SOP. Nah, tentang manajemen. Nah, manajemen itu sebenarnya apa toh? Maka nanti akan dijelaskan. Selanjutnya SOP. Nah, SOP itu apa tuh sebenarnya? Selanjutnya 7 transaksi haram. Nah, 3 materi inilah yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, kita memasuki yang pertama adalah pada pengertian manajemen. Kalau ditanya, mengapa sih harus menggunakan manajemen? Halo, ayo coba. Kira-kira apa jawabannya? Mengapa harus manajemen gitu loh? Harus setiap ada apa gitu harus ada manajemennya. Jawabannya adalah karena adanya acara atau urusan. Jadi mengapa ada manajemen itu? Karena adanya acara atau urusan. Kalau tidak ada acara, tidak ada urusan, ya tidak ada manajemen. Ya, jadi manajemen ini sangat terkait dengan sebuah acara atau urusan. Seperti kalau misalkan ada orang yang bekerja sebagai event organizer, yang bekerjanya itu dia mengorganisir segala acara. Nah, ini dibutuhkan manajemen. Ya, ini dibutuhkan manajemen. Ya, selanjutnya kalau ditanya apa itu manajemen? Sebenarnya itu manajemen itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, manajemen itu adalah keseluruhan kegiatan mengatur, ya, mengurus, mengelola acara atau urusan tersebut. Jadi, yang dinamakan manajemen itu dia merupakan keseluruhan kegiatan mengurus, mengatur, mengelola acara tersebut. Selanjutnya, di mana? Kalau ada pertanyaan di manakah manajemen itu? Jawabannya adalah di mana saja urusan atau acara itu terjadi. Kemudian kalau ditanya kapan manajemen itu? Jawabannya adalah waktu yang ditentukan. Selanjutnya, bagaimana? Ya, kalau ada pertanyaan bagaimana manajemen itu? Jawabannya adalah setiap acara direncanakan, dikerjakan, kemudian dikontrol. Ya, jadi cara memanajemen itu adalah setiap acara, setiap urusan yang ada, pertama kali direncanakan, kemudian dikerjakan, lalu dikontrol. Nah, selanjutnya kalau ada pertanyaan berapa? Jawabnya adalah ya sesuai dengan kebutuhan dari acara atau urusan tersebut. Kemudian kalau ditanya apa tujuannya? Tujuannya apa nih? Kenapa harus menggunakan manajemen? Jawabannya adalah supaya acara lancar secara efektif, efisien, ya. Yang di dalamnya mencakup manfaat, tidak melanggar, dan jurusannya surga. Karena banyak sekali acara-acara, banyak sekali urusan-urusan. Karena tidak ada manajemen yang benar, ya jurusannya nggak surga, jurusannya menuju ke neraka. Acara-acara di luaran sana seperti itu. Makanya kita supaya menggunakan manajemen ini, ya, agar betul-betul bisa manfaat, tidak melanggar, dan jurusannya itu jurusan ke surga. Acara yang kita lakukan, urusan yang kita lakukan itu jurusannya itu ke surga. Oke, jadi inilah pentingnya manajemen itu, ya. Mengapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, berapa, tujuan, seperti itu. Adapun implementasinya di dalam kita membuat sebuah manajemen, ya, bagaimana manajemen itu? Nah,
Di mana awalnya acara itu adalah rencana, kemudian kerja, lalu kontrol. Ya, jadi acara ini dia bisa berhasil apabila ada perencanaan, kemudian dikerjakan, lalu dikontrol. Rencana atau planningnya itu seperti apa toh? Yang pertama survei. Ya, kita survei dulu, survei pasar, survei tempat, dan lain sebagainya. Lalu kita lakukan riset atau penelitian. Ya, kita mensegmen, dibagi-bagi, meramalkan, kita ramalkan. Kita perkirakan, ya, kita perkirakan, oh usaha ini bagus apa enggak ya? Apakah ini betul-betul berpotensi apa enggak? Merancang atau mendesain, ya, kita desain, kita rancang, lalu yang terakhir menganggarkan. Nah, ini yang termasuk dalam tahapan planning atau rencana. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan atau kerja atau action, yaitu mengkomunikasikan, ya, dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang di situ berhubungan dengan usaha kita, dengan acara kita. Kemudian mengkoordinir, kerjasama, memimpin, memerintah atau komando, memotivasi, membimbing, mendidik, mengeksekusi atau memutuskan. Inilah yang termasuk dalam pelaksanaan atau kerja atau action. Jadi di dalam pelaksanaannya, di dalam kerjanya, dalam actionnya ya seperti ini. Lalu bagaimana kontrolnya, pengawasannya, monitoring, ya. Kita lakukan monitoring, lakukan supervisi, evaluasi, penilaian, pengembangan, yang terakhir adalah pelaporan, ya. Jadi ini yang harus kita lakukan di dalam rencana, di dalam pelaksanaan, dan di dalam kontrol. Rencana, kerja, kontrol. Satu persatu kita laksanakan dengan baik dan benar. Maka pasti, ya, pasti acara itu akan, insya Allah acara itu akan berjalan dengan baik. Nah, perkembangan ilmu manajemen ini akan terus berkembang mengikuti perkembangan yang mutakhir, bergeraknya secara dinamis dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tentunya syariah. Baik, untuk materi manajemen sudah selesai, kita masuk ke materi berikutnya yaitu SOP atau standar operasional prosedur. Jadi SOP itu sebenarnya apa toh? Ukuran batas kemampuan cara mengerjakan suatu tindakan yang dibakukan sebagai pedoman pokok. Cara-cara, ya, ada ukurannya, batas kemampuan mengerjakan sesuatu tindakan, tapi itu dibakukan sebagai pedoman pokok. Itu namanya SOP. Cara-cara yang dimaksud dituliskan secara detail urutannya sehingga siapapun yang melaksanakan asalkan berpedoman pada SOP, maka hasilnya baik. Maka hasilnya baik kualitas maupun kuantitas akan cenderung sama. Entah siapapun itu yang mengerjakan, kalau SOP-nya dikerjakan dengan baik, sesuai dengan SOP, ya, siapapun yang mengerjakan hasilnya itu baik secara kualitas maupun kuantitas akan cenderung sama, baik dari target, ya, target rasa, target jumlah dan lain sebagainya, sama kalau dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Cara-cara dimaksud mensinergikan antara ilmu, alat, perlengkapan, media, SDA serta SDM, sumber daya alam, sumber daya manusia, fungsi-fungsi organisasi prosedur. Cara-cara dimaksud akan disesuaikan dengan diupdate dengan ilmu atau cara baru atau temuan di lapangan, sehingga semakin mudah, semakin cepat berhasil, efektif, dan efisien. Ini tujuannya. Kita mensinergikan beberapa aspek mulai dari ilmu, alat, perlengkapan, media, SDA, SDM, fungsi-fungsi organisasi prosedur yang tujuannya, ya, yang nanti akan bisa di-upgrade, ya, diupdate dengan ilmu atau cara baru atau temuan di lapangan sehingga semakin mudah, semakin cepat berhasil, efektif, dan efisien.
Nah, cara menyusun SOP-nya bagaimana? Seseorang yang berkemampuan rata-rata ketika sedang bekerja diamati bahan, alat atau perlengkapan yang dipakai, cara gerak dan berpikirnya, dan diukur waktunya, jumlah hasilnya, kualitasnya, sehingga dapat dihitung biaya dan hasilnya persatuannya. Persatuannya itu loh bisa dihitung, bisa dilihat. Ya, inilah teknik yang sangat mudah, sangat gampang. ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, kita mengamati orang yang dia memang punya kemampuan itu gitu loh, yang sedang pengen kita lihat, kita amati ya, baik dari bahan, alat, perlengkapan yang dipakai, cara gerak dan berpikirnya, itu semua kita amati. Itulah caranya menyusun SOP. Yang mana nanti siapa dengan siapa mengerjakan apa. Nah, ini tujuan atau targetnya apa? Menggunakan alat perlengkapan apa? SDA apa? Berapa jumlahnya, berapa lamanya, dan berapa hasilnya. Itu akan ketahuan di dalam SOP itu. Akan bisa nampak di dalam SOP itu. Oke, selanjutnya. Materi 7 transaksi haram. Yang pertama adalah riba. Riba itu pada intinya tambahan secara batil. Ya, ada tambahan yang secara batil tidak benar, tambahan yang tidak dibenarkan. Contoh, bunga, ya, bunga. Ketika kita menabung di suatu bank, kok di situ dengan ketentuan tertentu ada sekian persen dari uang kita yang disimpan, maka kita akan mendapatkan bunga, Nah, itu nggak boleh. Atau ketika kita melakukan sebuah peminjaman kepada orang atau kepada badan usaha atau yang lainnya. Ketika kita meminjam, kemudian yang meminjamkan itu loh, mengharapkan adanya tambahan nilai. Kita pinjam 1 juta, dia mengharapkan tambahan nilai. Ya sudah, nanti dikembalikan 1.100.000. Nah, ini 100-nya ini adalah riba, ya, tambahan secara batil. Yang kedua, judi, yaitu permainan spekulatif yang menang untung, yang kalah rugi. Contoh, permainan-permainan anak kecil seperti main kelereng, ya, main gambar, kemudian main apa namanya, yes, pokoknya kalau yang menang, ada yang menang itu untung, yang kalah rugi. Nah, ini judi namanya, ya, bermain kartu, bermain apa, pakai uang seperti itu, ya. Atau nggak pakai uang pun juga bisa jadi itu judi. Yang ketiga, goror. Goror adalah transaksi yang tidak jelas, tidak pasti, spekulatif, merugikan. Apanya nggak jelas? Objeknya tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, awang-awang. Di awang-awang, ini ada, ini barangnya ini, pokoknya ini. Nah, tapi nggak tahu tempatnya di mana posisinya. Tidak dapat diserahkan saat transaksi. Ini namanya goror. Yang keempat, doror namanya. Adanya penganiayaan dalam bertransaksi. Ya, dalam transaksi itu ada penganiayaannya. Ada penganiayaannya. Ini namanya doror. Yang kelima, maksiat. Nah, ini jelas melanggar hukum Allah Rasul. Yang keenam, barang haram. Ya, baik yang diharamkan zatnya untuk dikonsumsi, diproduksi, atau diperdagangkan. Ini ya, nggak boleh memproduksi barang haram, memperdagangkan barang haram, apalagi mengkonsumsi barang haram. Ini nggak boleh. Yang ketujuh adalah suap. Apa-apa yang diberikan untuk mendatangkan kemaslahatan, termasuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Nah, 7 transaksi, jenis transaksi ini adalah transaksi-transaksi yang haram, yang tidak boleh kita lakukan. Oke, untuk tugas malam hari ini, silahkan kalian cari, ya, cari
dari setiap transaksi ini, ya, dari setiap transaksi ini, buatlah 2 contoh kasus, ya. Masing-masing buatlah 2 contoh kasus. Ya. Kalau yang riba itu bagaimana, yang judi itu contoh kasusnya apa, ya. Silakan dibuat, ya, silakan dibuat satu ini, ya, satu transaksi, satu jenis transaksi itu 2 contoh. Ya, silakan dilihat satu transaksi, silakan dibuat satu transaksi 2 contoh. Kerjakan di lembar kertas HVS A4 dari kemarin yang sudah kalian bikin, itu di belakangnya kalau ada yang kosong, silahkan dibuat di situ. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.